Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lingga dan rekan-rekan saya. Saya Apia Ramadhani. Dan saya Yosa Abela Arfika. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan makalah yang berjudul Demokrasi, yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Apria. Kepada Apria saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu terbagi menjadi dua kata, demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demokratian atau demokratien berarti pemerintah rakyat atau kekuasaan rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli juga tidak sama dengan mengartikan pengertian demokrasi. Menurut Hadi 2019 yaitu sebagai berikut. 1. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah sistem pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. 2. Pengertian demokrasi menurut Charles Costello adalah suatu sistem sosial atau politik yang mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan juga budaya, melindungi segenap hak perorangan dari warga negara itu sendiri. 3. Sedangkan pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah suatu pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat, dan mengenai pelaksanaan kekuasaan negaranya adalah wakil dari rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat setelah adanya keyakinan terhadap aturan yang Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami yang dimana saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Demokrasi ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Baiklah, yang kedua ada demokrasi perwakilan atau tidak langsung, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Baiklah, selanjutnya ada demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Baiklah, adapun dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Yang pertama ada demokrasi liberal, yang kedua demokrasi rakyat atau komunis, yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dapat kita lihat dari perkembangan paham. Ada yang pertama ada demokrasi klasik dan yang kedua ada demokrasi modern. Demokrasi klasik yaitu paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintah negara. Yang kedua ada demokrasi modern, yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, adapun bisa kita lihat dari hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Yang pertama ada demokrasi liberal, yaitu dalam demokrasi ini pemerintah dibatasi oleh undang-undang. Nah, yang kedua ada demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercayai oleh rakyat. Nah, selanjutnya ada demokrasi sosial. Demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan sosial dan paham persamaan. Nah,
Adapun berikutnya yaitu demokrasi partisipasi, yaitu demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antar pengusaha atau pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, berikutnya ada demokrasi konstitusial, yaitu demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya umum. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh Yosa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip budaya demokrasi terdiri dari yang pertama yaitu kebebasan. Kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Dan yang kedua yaitu persamaan. Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun, dalam negara demokrasi, perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik. Dan yang ketiga yaitu solidaritas. Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi. Karena dengan adanya sikap solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terkait karena adanya tujuan bersama. Dan yang keempat yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersifat memegang atau menghargai pendirian yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. Dan yang kelima yaitu menghormati kejujuran. Kejujuran berarti kesediaan antar keterbukaan atau menyatakan suatu kebenaran. Dan yang keenam yaitu menghormati penalaran. Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Dan yang ketujuh yaitu keadaban. Keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir dan batin atau kebahagiaan. Nah, baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Berdasarkan materi yang kami peroleh yaitu tentang demokrasi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep ini berasal dari Yunani kuno dan telah berkembang seiring berjalannya waktu. Ciri khas demokrasi adalah adanya mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini juga fundamental. Demokrasi meliputi kebebasan, persamaan, keadilan, dan toleransi. Dengan itu, menyatakan tujuan utama demokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Meskipun demikian, demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan polarisasi politik. Nah, oleh karena itu, upaya untuk memperkuat demokrasi harus terus dilakukan, baik itu melalui partisipasi aktif masyarakat maupun reformasi institusi negara.